Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati kepada Bapak Dosen Ahmad Syukron SHMH dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Galuh Widya Chandra dengan NPM 227420111609. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik saya yang berjudul Eksplorasi jenis lembaga pembiayaan dalam mendukung akses pembiayaan di Indonesia. Pembiayaan itu punya peran yang penting dalam membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan. Sayangnya masih belum banyak yang tahu tentang jenis-jenis lembaga ini dan cara memanfaatkannya. Jadi lewat presentasi ini saya harap ingin membahasnya dengan harapan bisa memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada audiens sekalian. Semoga melalui presentasi ini saya dapat memberikan wawasan baru dan yang bermanfaat. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang berfokus pada kegiatan pembiayaan, baik melalui penyediaan dana maupun barang modal. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dan para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, seperti modal usaha, pembelian barang, atau investasi, dengan berbagai skema pembiayaan yang sesuai. Fungsi istilah sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah bentuk pembiayaan di mana pihak lessor atau perusahaan pembiayaan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh lessee atau penyewa dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa pembayaran sewa setelah masa sewa berakhir. Lessee biasanya memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak, mengembalikan barang, atau membelinya dengan harga yang telah disepakati. Leasing sering digunakan untuk pembiayaan alat berat, kendaraan, atau peralatan bisnis lainnya. Kelebihannya, penggunaan leasing menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, perusahaan tidak perlu menyiapkan dana besar karena biaya pembiayaan dilakukan secara cicilan. Yang kedua, leasing tidak memerlukan jaminan sehingga mengurangi resiko keuangan. Ketiga, leasing melindungi dari dampak inflasi karena biaya operasional tetap stabil. Yang terakhir, transaksi leasing dilindungi oleh hukum, memberikan keamanan dan kepastian bagi pihak terkait. Lalu kekurangannya, penggunaan leasing memiliki beberapa kelemahan. Biaya leasing cenderung lebih mahal daripada pembelian langsung. Selain itu, terdapat resiko denda jika kontrak tidak dipenuhi. Penyitaan aset juga dapat terjadi jika lessee gagal memenuhi kewajibannya. Meskipun dilindungi oleh hukum, perlindungan tersebut tidak selalu menjamin keadilan bagi lessee, sehingga penting memahami kontrak secara menyeluruh. Fungsi istilah usaha kartu kredit adalah bisnis yang menyediakan layanan kredit kepada konsumen melalui kartu plastik atau digital, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian barang dan jasa tanpa membayar secara langsung. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan fasilitas ini untuk melakukan pembayaran yang kemudian akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dengan penerbit kartu kredit. Kelebihannya, penggunaan kartu kredit menawarkan beberapa keuntungan. Transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Banyak promosi dan diskon yang ditawarkan, sehingga membantu menghemat biaya. Pembayaran dapat dilakukan secara cicilan, memberikan fleksibilitas keuangan. Selain itu, kartu kredit juga sangat membantu saat darurat atau kebutuhan yang tidak terduga. Kekurangannya, penggunaan kartu kredit dapat memiliki beberapa kelemahan, seperti bunga yang tinggi dikarenakan pada setiap transaksi, meningkatkan beban keuangan. Kartu kredit juga dapat mendorong perilaku konsumtif dan boros. Biaya tahunan dan biaya administrasi tambahan menjadi beban tambahan. Selain itu, penggunaan kartu kredit yang tidak bijak dapat mempengaruhi skor kredit dan mempersulit akses ke pinjaman atau kredit di masa depan. Fungsi istilah modal ventura adalah jenis pembiayaan atau investasi yang diberikan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan rintisan, startup, atau bisnis baru yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.
Modal ini biasanya diberikan dalam bentuk ekuitas atau saham, bukan berupa pinjaman. Kelebihannya, penggunaan modal ventura menawarkan beberapa keuntungan. Resiko investasi relatif rendah karena investor profesional terlibat dalam pengambilan keputusan. Modal ventura juga membuka kesempatan untuk memperluas jaringan dan koneksi bisnis. Selain itu, investor dapat mendapatkan bagian ekuitas perusahaan yang signifikan dan manfaat dari bimbingan serta konsultasi strategis yang berharga. Kekurangannya, penggunaan modal ventura memiliki beberapa kelemahan. Investor ventura memiliki ekspektasi keuntungan yang tinggi, menambah tekanan pada perusahaan. Pengendalian perusahaan mungkin kehilangan kontrol atas saham pengendali. Proses penggalangan dana memakan waktu dan birokratis. Selain itu, jangka waktu pembiayaan yang panjang dapat membatasi fleksibilitas perusahaan. Anjak piutang adalah cara bagi perusahaan untuk mendapatkan uang tunai lebih cepat dengan menjual tagihannya kepada pihak lain. Jadi, kalau biasanya perusahaan harus menunggu pelanggan untuk membayar tagihan, dengan anjak piutang, perusahaan bisa langsung dapat uang tunai meskipun tagihan belum dibayar oleh pelanggan. Pihak yang membeli tagihan ini biasanya disebut faktor akan mengurus penagihan ke pelanggan. Kelebihan anjak piutang, penggunaan anjak piutang menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, perusahaan menerima uang secara cepat, lalu memperbaiki arus kas. Kedua, anjak piutang mengurangi resiko kekurangan modal. Proses persetujuan lebih cepat dibandingkan dengan meminjam bank. Terakhir, anjak piutang meningkatkan arus kas, memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban dan mengembangkan bisnisnya. Kekurangannya, penggunaan anjak piutang memiliki beberapa kelemahan. Biaya yang dibayarkan dapat sangat mahal, mengurangi keuntungan. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, anjak piutang dapat merusak reputasi bisnis. Selain itu, resiko kegagalan pembayaran masih ada, mempengaruhi stabilitas keuangan. Terakhir, anjak piutang dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan karena pihak ketiga terlibat dalam transaksi. Secara keseluruhan, pemilihan jenis lembaga pembiayaan harus didasarkan pada kebutuhan yang spesifik, kemampuan finansial, dan pertimbangan resiko yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang telah dipilih dapat sesuai dengan tujuan serta kapasitas keuangan individu atau perusahaan. Dalam konteks ini, penting untuk memilih lembaga pembiayaan yang mampu memberikan solusi terbaik dan paling efektif. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat diharapkan memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh, seperti akses terhadap dana yang sesuai dengan kebutuhan, serta meminimalkan potensi risiko yang dapat merugikan, seperti beban bunga yang tinggi atau ketidaksesuaian dengan kemampuan pembayaran. Pendekatan yang terarah dan strategis ini akan membantu memastikan keberhasilan penggunaan pembiayaan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya dengan judul Eksplorasi Jenis Lembaga Pembiayaan dalam Mendukung Akses Pembiayaan di Indonesia. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, sebaiknya jangan bertanya dan jangan berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.